Halo co-friends, di sini pembuatan tembaga dari kalkopirit CuFeS2 diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan logam-logam besi, nikel, perak, emas, dan platina. Kemudian logam ini akan dimurnikan secara elektrolisis dengan susunan sebagai berikut ini. Kita diminta untuk menentukan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda, kemudian bagaimana zat pengotor ini dapat terpisah dari tembaga. Nah, di sini diketahui bahwa Fe2 plus menjadi Fe memiliki nilai N0 yaitu minus 0,44 volt. Kemudian Ni2 plus menjadi Ni memiliki N0 yaitu minus 0,28 volt. Kemudian di sini ada sedikit kesalahan, harusnya adalah Ag plus menjadi Ag yang memiliki nilai N0 yaitu plus 0,8. Kemudian ada Au3 plus menjadi Au yang memiliki N0 yaitu plus 1,52 volt. Dan ada Pt2 plus menjadi Pt yang memiliki nilai N0 yaitu plus 1,5 volt. Untuk pertanyaan A adalah reaksi pada anoda dan katoda, kemudian pertanyaan B yaitu bagaimana zat pengotor dapat terpisah dari tembaga. Proses elektrolisis adalah sebuah proses pengubahan energi listrik menjadi rangkaian energi kimia yang berupa berlangsungnya sebuah reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks. Proses elektrolisis atau elektroplating merupakan proses terpenting dalam bidang pertambangan untuk membersihkan atau memisahkan berbagai komponen logam yang berbeda yang dihasilkan dalam proses pertambangan. Contohnya yaitu pada proses pertambangan logam tembaga, di mana tingkat kemurnian logam tembaga dibutuhkan dalam jumlah yang tinggi untuk pemanfaatannya sebagai bahan dasar kabel listrik. Aliran pengotor yang masih melekat pada logam tembaga dapat mengurangi nilai konduktivitasnya yang menyebabkan akan menghasilkan panas yang tinggi dan akan berbahaya bagi penggunanya. Nah, di sini aturan elektrolisis yang pertama, pada katoda, apabila kation merupakan golongan 1A, golongan 2A, Al, dan Mn, N0 selnya lebih rendah dari penguraian H2O. Untuk larutan, H2O yang akan tereduksi, dan untuk leburan, kationnya yang akan tereduksi. Kemudian apabila kation lain yang memiliki N0 sel lebih besar daripada penguraian H2O, untuk larutan dan leburan, kationnya yang akan tereduksi. Untuk anoda, apabila elektrodanya inert, seperti PT, Au, dan C, yang pertama, anionnya merupakan sisa asam oksi, SO42-, NO3-, dan lain sebagainya, tidak akan teroksidasi, tetapi H2O yang akan teroksidasi dengan reaksi 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4E. Kemudian yang kedua, apabila larutan bersifat basah atau yang mengandung OH-, maka akan mengalami reaksi 4OH- menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4E-. Apabila larutan mengandung ion halida, maka akan mengalami reaksi 2X- menjadi X2 ditambah 2E-. Di sini kemudian apabila elektrodanya non-inert, anoda yang akan teroksidasi, contohnya adalah Cu yang menjadi Cu2+ ditambah 2E-. Pertanyaan A, proses pemurnian tembaga dengan elektrolisis dilakukan dengan menjadikan tembaga sebagai anoda, sedangkan pada katoda digunakan tembaga murni. Nah, di sini larutan elektrolit yang digunakan adalah CuSO4 yang dapat terurai menjadi Cu2+ dan juga SO4 2-. Di sini katodanya akan mengalami reaksi Cu2+ ditambah 2E- menjadi Cu, dan di anoda ada Cu menjadi Cu2+ ditambah 2E-. Dan reaksi totalnya adalah Cu anoda menjadi Cu katoda. Untuk pertanyaan B, logam-logam pengotor yang kurang reaktif seperti emas, perak, dan platina akan membentuk endapan lumpur di dasar sel anoda. Adanya logam-logam yang lebih reaktif seperti Zn2+, dan Ni2+, tetap berada pada larutan sebagai ion-ionnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.